Tidak ada yang mendengarkan suara muadzin dari pohon, lumpur atau tanah, batu-batuan, jin, juga manusia, kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Para muadzin diampuni dosanya. Setiap kali azan, dosanya berguguran. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, al-muadzinu yukfar lahu bimaddi sautihi wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Setiap muadzin pasti diampuni semua dosa-dosanya sejauh suaranya bisa terdengar, dan semua yang mendengarkan suaranya akan jadi saksi, baik itu benda basah ataupun benda kering. Azan kita tahu karena Bilal menjadi muadzin. Bilal menjadi muadzin dan ini punya fadilah. Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Orang yang jadi muadzin, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena semua orang yang sholat bersamanya dia panen pahalanya. Hadis Bukhari Muslim menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, la ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fil awwal la atau thumma lam yajidu illa an yastahamu illa an yustahamu alaih lastahamu. Hadis Bukhari Muslim. Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang dijanjikan di azan dan saf pertama, maksudnya azan adalah menjadi muazzin atau menjawab azan muazzin atau menjawab solat pada saat muazzin kumandangkan. Semua kembali kepada muazzinnya. Kemudian mereka tidak dapat kecuali harus bersaing untuk menjadi muazzin atau berada di saf pertama, maka pasti mereka akan bersaing. Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita akan menemui salah seorang kakek-kakek yang masih berjuang membiayai ataupun menafkahi istrinya. Dia adalah seorang muadzin. Nah, ini adalah alhamdulillah kita bertemu di tengah jalan. Assalamualaikum Mbak Teng. Tas di mana Abah? Oh, Singalalaja. Singalalaja. Ah, di Pahoer. Di Pahoer. Pahoer mana? Pahoer eta tukang bako. Tukang bako malah macan dibayar-bayar aja teh 200 kan. 50 kilo. Tah. Rek dibayar heula bieu teh 50. Ah, isukane sekalian. Pahoer cing teh eta. Pahoer ieu teh. Jadi Mbak Teng masih usaha? Mohon usaha. Karena naon? Karena laja. Karena laja. Karena laja. Ada kengen 60 kilo eta tah. Iya teh. Ya, jadi beli dari petani, nanti ku Bapak Ateng di kapasarkeun gitu. Di kapasarkeun. Nah, inilah sosok Abah Ateng yang berusia berapa tahun, Bah? 55 tahun. Yang masih walaupun usianya sudah tua, menginjak 55 tahun, tapi beliau masih berusaha menafkahi istrinya. Kemana pamajikan anak? Ayah di bumi. Nah, inilah kawan-kawan Pak Ateng yang berjualan ataupun beliau membeli dari petani laja ya. Nah, inilah lajanya. Nah, ini lajanya. Sok menang sabaraha batina. Aku mau kayak seueur na we. Ya mah lumayan. Ya atau kayak 60 kilo ya. Kita pilih teh 8.000 gitu. 8.000 nya di Ciracang. Jadi beliau bersyukur alhamdulillah karena ada yang mempercayai menjual lajanya tanpa dibayar terlebih dahulu. Setelah dijual ke pasar baru katanya dibayarnya setelah pulang dari penjualan laja ini ke pasar. Pasar mana? Ngecalna. Jadi beliau ini setelah diambil dari petani langsung keesokan harinya langsung dijual ke pasar Ciranjang. Laja burung sadana ge. Laja naon ieu, Wak? Laja burung sadana ge tuh. Iya sadapur yo, kayak 50 opat gitu we. Koneng kayak 1 kilo. Jadi
Mbah Ateng ini selain beli laja, dia juga beli koneng. Jadi dia juga beli koneng dengan beralaskan ataupun berusahanya pakai sepeda kumbang ini. Dengan sepeda kumbang ini beliau tadi bekerja untuk mengambil laja. Bayar ya tukang ojek. Tong Oh, jadi barusan laja ini dibawa sama Bang Ipin. Aduh, motor. Nanya, kalau didorong mah teh. Aku kan orang pangnyenakeun kalinya kena ka Usa Juti jeung. Mohon yang kalinya nu balong teh jeung. Oh iya, jadi alhamdulillah ada orang yang baik hati tadi membawa lajanya ini dari petani yang menjual lajanya sama konengnya ini dibawa oleh salah seorang warga. Dibayar teh. Katanya dia mau dibayar tapi dia nggak mau katanya. Alhamdulillah masih ada orang baik. Jadi sebelum dibawa ke pasar dikumbah dulu ya. Iya, dikumbah dulu. Biar bersih katanya. Jadi sebelum dibawa ke pasar ini lajanya dibersihin dulu sama Bapak Ateng ini. Dan kebetulan beliau adalah seorang muadzin. Seorang muadzin yang ada di Masjid Jami. Nah ini bidadarinya Pak Ateng. Wah, sana Mina. Ari istrinya Bapak Ateng ya? Ya, sekarang mau ngapain? Ngumbah laja. Ngebantuan saha? Bantuan salaki. Ngebantuan salaki. Wah, Ari cinta sama Pak Ateng? Cinta. Sayang sama Pak Ateng? Ya, sayang. Sayang. Wah, Ari ini sangat cinta dan sayang sama Pak Ateng. Barusan udah diungkapkan kawan-kawan bahwa Ibu Ari ini sangat mencintai dan menyayangi Abah Ateng. Dan inilah sosok istri yang solehah, Ibu Ari, yang membantu usaha suaminya. Jadi lamun usaha teh dikauakeun gitu. Ya, beliau setiap hasil usaha suaminya selalu dikasihkan sama Ibu Ari, kawan-kawan. Dan inilah proses pembersihan laja ini. Jadi orang pasar mah tinggal menerima yang sudah dibersihkan sama Abah Ateng sama Ibu Ari. Sok ngambek tara Wa Ateng. Bagernya. Dupi Wa Ari sok dicanak shopping tara ku caroge. Osok. Shopping teh naon? Shopping teh naon. Jadi kawan-kawan, ibu ini tidak tahu shopping. Shopping itu Wah suka dibawa ke Jogja ataupun mall, ke Alfamart gitu, suka nggak? Pernah dibawa ya? Enggak. Jadi ibu ini tidak suka shopping ya. Ya nanti mah bah kalau bisa bawa shopping ya. Ya kalau kadar rezeki lebih ya bawa istrinya shopping dong. Kasihan kan selalu membantu pekerjaan suami. Ya poe minggu, hari minggu ajak jalan-jalan, shopping dong ya. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ibu Arinya dibawa shopping. Wah Ari mau dibawa shopping. Ya jadi Wah Ari ini mau dibawa shopping, Nah nanti kalau ada rezeki lebih, nanti Ibu Ari dibawa shopping ya. Ya semoga terkabul. Jadi Wah Ari bawa shopping Wah.